Perkenalkan, nama saya Afia Fadila. Di sini kami akan menampilkan video podcast yang bertema Pancasila sebagai etika. Berikut podcast dari kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Halo guys, ketemu lagi di podcastnya Richa dan Sally. Kali ini kita membahas topik yang sangat hot dan sangat wow. Ya, jadi topik yang akan kita bahas kali ini tuh tentang Pancasila sebagai etika. Nah, sebelumnya kita udah kedatangan teman-teman kita nih. Boleh perkenalkan diri kalian dulu? Nama saya Dimas Dita Anisya. Nama saya Afia Fadila. Oke, sebelumnya kalian dari prodi apa sih? D3 Pemerawatan Palembang guys. Kompleks Palembang ya guys, yang letaknya itu di Jalan Merdeka, Palembang. Benar. Oke, next lanjut aja ya, kita langsung ke topik kita. Dari Dimas dulu deh. Dimas, etika tuh apa sih? Menurut saya, etika merupakan refleksi jiwa, ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain maupun diri kita sendiri berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Karena etika berasal dari kata etos yang berarti karakter, kebiasaan, atau juga dengan perbuatan kita. Oh, ternyata menurut Dimas etika itu perilaku kita pribadi ya, berarti. Iya benar. Tentang gimana perasaan kita terhadap orang itu berpengaruh dalam watak kita. Ya, perilaku kita sehari-hari gitu. Oke, selanjutnya kalau menurut Afia sendiri? Kalau menurut saya, etika Pancasila adalah nilai leluhur dalam beretika yang dijalankan dari nilai Pancasila untuk mengatur perilaku, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai kebijaksanaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, jadi kalau dari Pancasila, kalau kata Ahlia tadi tuh dari nilai luhur ya, kita. Iya benar. Dari luhur dan juga Dari leluhur kita. ya, dan juga berkaitan tentang Pancasila, benar juga sih. Karena etika itu kan karakter atau watak kita ya. Benar. Jadi sangat terkait dalam Pancasila. Oke, selanjutnya mungkin kita pengen tahu tentang etika berpakaian. Kan kita sedang membahas soal etika nih. Berpakaian sendiri kan tuh kita ada etikanya, misalnya kalau muslimah harus berhijab. Nah, kalau menurut pandangan Dimas dulu deh, gimana sih kalau etika berpakaian? Oke, menurut saya di dalam Islam juga ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian ataupun juga disebut etika dalam berpakaian. Yang pertama tertentu menutup aurat. Aurat lelaki menunjukkan dari pusat hingga ke lutut. Sedangkan aurat bagi perempuan ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Yang kedua, tidak menampakkan tubuh. Menurut saya tidak menampakkan tubuh, yaitu bajunya itu tidak bermanfaat. Jadi kayak misalnya bajunya itu lebih ke oversize atau enggak, Tidak membentuk tubuh. ya. Yang ketiga, pakaiannya tidak ketat. Kan bahkan sekarang masih ada tuh orang yang bajunya emang panjang tapi masih menutup tubuh. Itu tidak termasuk menutup aurat. Jadi mungkin kalau misalnya kalian orang kayak gitu, bisa aja kita menegurnya. Berarti etika berpakaian dalam Islam itu harus sopan guys.
sopan. Oke, berarti etika berpakaian dalam Islam itu salah satunya harus sopan, guys. Mungkin boleh diingatkan kepada teman, keluarga, atau orang yang kalian lihat untuk cara berpakaiannya. Jika kalian berani, Ya benar. Tapi sebenarnya harus berani sih untuk Iya betul. demi tahu untuk yang kebenaran. demi untuk negara dan negara dan bangsa kita ini. Jadi itu ya etika kalau untuk terutama untuk muslimah, untuk cewek ya. Untuk seorang muslim Untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan juga ya, ya betul, Sofia. betul. Dari hal-hal yang negatif. Karena jika kita sudah memakai pakaian tertutup, kita sudah tidak salah lagi kan. Kalau benar. terjadi apa-apa kita sudah melaksanakan kewajiban. Jadi kenapa tidak kita harus menutup aurat? Iya benar. Oke, itu kan menurut Dimas kalau yang orang Islam ya. Iya. Kalau dia non Muslim, kira-kira gimana ya? Cara etika berpakaiannya. Iya, apakah harus tertutup juga atau bagaimana? Boleh ahli ya? Oke, silahkan ahli. Iya, ya. menurut saya berpakaian non muslim sama seperti yang dijelaskan tadi, berpakaiannya harus sopan, tidak berpakaian ketat dan tidak menimbulkan efek Negatif. hal-hal yang Tidak diinginkan. yang tidak diinginkan. Oke, seperti itu ya. Ternyata baik Muslim maupun non Muslim, etika berpakaian itu harus sopan ya. Sopan, guys. iya. Karena jika Untuk kalau kebaikan diri kita sendiri juga. iya untuk diri kita sendiri juga karena demi keamanan diri juga kerja. Oke, sekarang kalau itu tadi etika berpakaian, gimana Rica kalau kita tanya tentang etika dalam berteman? Gimana nih etika dalam berteman? Dari ahli dulu. Ah. dari ahli dulu. Menurut saya, etika dalam berteman itu selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan sesama teman, selalu bersikap menolong dan ramah pada teman. Karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lama. Tidak menyepelekan teman yang bersifat posesif atau menjadi pelindung. Belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Selain itu juga ada banyak etika dalam berteman. Di antaranya memberi salam dan menanyakan kabar kepada teman dalam setiap pertemuan, baik pertemuan langsung atau tidak langsung. Dalam berteman juga kita jangan berlandaskan materi dan popularitas. Sebagian dari kita mau berteman hanya dengan mereka yang tinggi sosial dan statusnya. Kayak misalnya followers IG-nya banyak, kita mau berteman kan sama dia pasti. Terus teman yang keren, populer atau teman yang berduit. Tidak memilih-milih teman ya kita tuh Ya. seharusnya. Terus untuk menjadi teman yang baik dan teman sejati kita membutuhkan waktu dan pemahaman arti seorang teman. Tidak bisa dibilang terlalu mudah. Saya mau dong jadi sahabat kamu, gak bisa kayak gitu kan. Kita harus kayak berteman itu kayak misalnya ya pelan-pelan tuh saling ngerti lah kayak gimana. Terus kalau misalnya teman kita tuh butuh kayak gitu, kita tuh sebisanya untuk membantu. Kalaupun tidak bisa ya Kalau secara halus mungkin kalau tidak bisa. Apa masih ada? Berarti intinya tuh jika kita ingin berteman atau mencari bestie ya guys ya, Iya. kita bukan tidak langsung mendapatkan, langsung dapat, kita harus mempunyai tindakan apa yang harus kita lakukan. Istilah itu PDKT nggak sih? Pendekatan dulu. Ya benar. kan itu juga kalau dalam pertemuan tuh kita harus bisa menyaring omongan kita dulu biar tidak menyakiti perasaan teman. Terus setuju banget. Yes. Kita kan tidak tahu gimana hati orang. Perasaannya ya. Jadi jangan asal ngomong guys kalau kita punya teman itu. Harus benar dijaga agar gak terjadi perselisihan atau mungkin kesalahpahaman ya. Sebenarnya kita tuh tidak mau seperti itu, tapi karena salah paham jadi kacau pertemanan. Dan juga di
misal kita masuk dalam grup ini, kita masuk juga dalam di grup ini, saling ngomong di sini dia tuh kayak gini-gini, di sini dia kayak gini, jangan Kompor, kayak guys. gitu. Ya, itu kayak mengadu domba. Mengadu domba, circle dalam circle. Jadi lebih baik untuk berbicara tentang hal positifnya aja. Betul, setuju sekali dari pendapat Ahlia dan juga Dimas. Karena pengetahuan kita juga semakin jadi luas kan, Ca? Iya. Mungkin Rica ada yang mau nanya lagi tentang etika apa lagi nih ya? Mungkin kita tambahkan dengan etika berbicara, guys. Wow, menarik tuh. Karena kita juga lagi komunikasi ya. Kira-kira gimana sih etika dalam berbicara? Mulai dari siapa dulu deh? Masalahnya dari siapa? Mungkin kalau buat etika berbicara itu ya salah satunya kalau ngomong tuh pelan-pelan atau kayak gak boleh ngegas, kamu yang kayak gini-gini ya gitu kan. Itu kayak Oke, ini Mas, kalau misalnya nih orang melakukan suatu kesalahan kan kita harus tegur nih. Gimana sih cara kita menegurnya biar dia tuh nggak tersinggung? ya bisa aja dia baik-baik kayak misal dia melakukan kesalahan mencuri mencuri kan, kita bilangnya baik-baik kayak Jangan main fisik ya, guys ya. Kalau menurut aku sendiri nih ya, etika dalam berbicara itu berbicaralah dengan baik dan jujur. Sederhana, kita hanya mengucapkan lisan dengan sopan, lembut seperti itu. Melafalkan kata-kata itu dengan jelas. Jangan yang berbobot-bobot. Sehingga nanti orang yang mendengarnya itu salah paham. Kita ngomong ini, mereka mendengarnya dengan ini. Jadi di sini kita harus melafalkan kata-kata dengan jelas. Oke, kalau Nimas dan Ahlia setuju nggak sama setuju sih. Selain itu juga kan kalau ngomong itu pasti kita udah nyaring apa yang mau kita omong itu kan, supaya ya kayak tadi lah, tidak menyakiti perasaan dengan kata-kata kita kan. Ya benar. Karena tuh ada istilah mulut harimau. Nah, Oke guys, sebelumnya kami minta maaf karena mungkin video ini agak berisik dan tidak terdengar jelas. Oke, cukup jelas ya menurut Sally. Kalau menurut Rica? Lumayan jelas. Bukan lumayan. Jelas banget. Oke, sudah jelas ya tentang etika berpakaian, etika apa Cak? Berbicara, dan etika berteman. Nah, sekarang kita jeda dulu tentang etika biar nggak tegang. Gimana kalau kita main games dulu? Gimana Cak? Kira-kira apa ya gamesnya yang seru? Gimana kalau Nimas sama Ahlia nih, kalian tahu nggak Pancasila 1-5 hafal nggak? Iya, masih hafal nggak nih? Hafal lah. Coba siapa dulu? Dulu deh. Oke, silahkan nih Mas. Oke, sila Pancasila itu kan ada 5. Iya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu udah lupa ya Pancasila. Iya. Kadang aku juga lupa nih guys. Sering lupa. Harus hafal ya guys Pancasila, 5 dasar Pancasila. Bahkan juga kalau aku sering lihat video-video orang lain gitu kan, yang disuruh tanya tentang Pancasila, kebanyakan mereka tidak hafal, tapi lebih hafal pada game. Kapalnya TikTok guys, beda gitu. Dan TikTok hafal, Pancasila nggak hafal, jangan ya guys. Jangan. Boleh. Oke, Ahlia silakan. Membacakan 5 Pancasila dan simbol-simbolnya. Dia mau membacakan dan disebutkan simbol-simbolnya juga Oh, guys. bagus sekali, silakan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu simbolnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu simbolnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang simbolnya benteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi Banteng, seluruh ya. rakyat Indonesia. Beda Itu simbolnya padi Dan kapas. padi dan kapas. Oke, dari kelima simbol itu ada maknanya tersendiri ya. Apa nih? Etika dalam berteman itu ada banyak jenisnya, atau ada banyak macamnya.
Di antaranya yaitu kita memberi salam dan menanyakan kabar kepada teman dalam setiap pertemuan, baik pertemuan langsung atau tidak langsung, seperti pertemuan online bisa dari aplikasi Zoom. Nah, terus berteman juga kita jangan berlandaskan materi dan popularitas. Sebagian dari kita mau berteman hanya dengan mereka yang punya sosial dan statusnya, kayak misal statusnya dia tuh anak orang kaya atau konglomerat, dia artis, teman yang keren, populer atau teman yang berduit. Pasti udah banyak kan yang berteman hanya mengandalkan duit teman. Berteman itu haruslah berlandaskan Tidak boleh kan? pertemanan dan berhubungan untuk bersosialisasi dan berbuat kebaikan. Bila itu yang mendasari, maka kita harus berteman dengan siapa saja yang tidak terkecuali, tanpa terkecuali. Terus untuk menjadi teman yang baik dan teman sejati kita membutuhkan waktu dan pemahaman arti seorang teman. Gak bisa terlalu mudah. Saya mau dong jadi sahabat kamu, nggak bisa kayak gitu kan. Sebenarnya yang diinginkan di sini adalah kualitas dari persahabatan itu tersendiri. Terus kita harus memberikan apa yang teman Anda butuhkan, bukan apa yang Anda ingin berikan. Pelajari atau tanyakan apa yang teman Anda butuhkan, lalu usahakan untuk dibantu seusaha atau dipenuhi sendiri. Terus kualitas pertemanan tidak bisa dinilai hanya dengan materi. Percayakan teman untuk mendengar keluhan pribadi kita. Kalau misalnya ada masalah atau ada hal yang ingin diceritakan, percayain teman kita, curhat gitu. Ketawa bersama mereka itu hal yang seru loh. Terus kita Jangan memandang, tidak baik. benar. Kita wajib memenuhi undangan teman, dan selama undangan itu tidak mengarah ke tempat yang banyak terdapat maksiat dan fitnah. Kalau misalnya dia ngundang kita buat ngaji, kita datang gitu. Kalau misalnya buat Traktir makan kira-kira? boleh. Banget itu kan. Kecuali yang mengacukan hal-hal yang negatif ya. Terus kita juga jika teman kita minta nasihat, maka kita kasih nasihat kan. Terus menanyakan kabar, menghubungi dan menjenguk jika ada seorang teman kita yang sedang sakit. Ya masa teman sendiri gak dijenguk kan kalau sakit. Yang paling penting sih jangan menyakiti perasaan seseorang dengan kata-kata. Lidah seperti sebilah melati, oleh sebab itu jangan biarkan kata-kata yang menyakitkan hati keluar dari mulut Anda saat berselisih paham dengan teman. Jadi guys, intinya tuh kalau teman kita memberi kata-kata yang tidak enak didengar, kita terima saja, jangan dibalas gitu. Itu kan Tetap aja Lebih baik seperti itu ya, benar. daripada kita memperpanjang masalah kan. Yang ada kan kalau misalnya kita bermasalah makin lama makin putus tali silaturahmi kita kan. Kalau ditanggapi makin tidak baik gitu. Nah, terus kalau di pertemanan itu kita juga harus jadi pendengar yang baik. Kalau teman kita curhat, nah kita harus jadi pendengar yang baik. Atau kayak misal dia cerita tentang tentang keluarganya, dan cerita itu tidak harus diceritakan kita saja. Ya benar. Jadi kalau ada teman kita yang cerita, kita dengarkan. Jangan kita sibuk main HP, main game. Bila perlu kita kasih nasihat untuk dia, kita dengarkan dia. Jangan juga diceritain pada teman yang lain, kan kasihan. Dia udah percaya sama kita menghancurkan. Terus kalau misalnya dia mengajak kita kemana ya, kalau kita menerima ajakan itu, sama aja kayak kita berjanji kan, janji untuk datang. Nah itu harus ditepati, dan sampai buat teman kita kecewa. Oke, ini Mas, saya boleh nanya. Kalau misalnya kita sudah tidak betah dengan pertemanan kita, bagaimana cara kita menjauh tanpa menyinggung orang itu? Atau mungkin jika ini nih, ada dua sahabat misalnya, nyukai satu cowok yang sama. Nah, Bicarain sama
ajak. Terus gimana ya kalau mereka sama-sama suka sama cowok, satu cowok itu? Contohnya aku sama Sally nih, punya teman lelaki, kita sama-sama menyukai karena kita sahabatan. Menurut saya ya di antara kita tuh pasti kan kalau emang suka ya suka, tapi kita tidak tahu cowoknya itu sukanya yang mana kan. Jadi menurut aku mending di antaranya ngalah aja daripada menghancurkan pertemanan. Lebih baik nggak kenal lagi daripada harus kenal harus menghancurkan pertemanan. Setuju juga sih. Jadi itu ya guys kalau Menurut saya, etika dalam berteman itu selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan sesama teman, selalu bersikap menolong dan ramah pada teman, karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lama. Tidak menyepelekan teman yang bersifat posesif atau menjadi pelindung, belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Selain itu juga ada banyak etika dalam berteman. Di antaranya memberi salam dan menanyakan kabar kepada teman dalam setiap pertemuan, baik pertemuan langsung atau tidak langsung. Dalam pertemanan juga kita jangan berlandaskan materi dan popularitas. Sebagian dari kita mau berteman hanya dengan mereka yang tinggi sosial dan statusnya. Kayak misalnya followers IG-nya banyak, kita mau berteman kan sama dia pasti. Terus teman yang keren atau populer atau teman yang berduit. Tidak memilih-milih teman ya, kita bisa harusnya. Terus untuk menjadi teman yang baik dan teman sejati, kita membutuhkan waktu dan pemahaman arti satu teman. Tidak bisa dibilang terlalu mudah. Saya mau dong jadi sahabat kamu, nggak bisa kayak gitu kan. Kita harus kayak berteman itu kayak misalnya ya pelan-pelan tuh, saling ngerti lah kayak gimana. Terus kalau misalnya teman kita tuh buruk kayak gitu, kita tuh sebisanya untuk membantu. Kalaupun tidak bisa ya kalau secara luas gitu. Abang masih ada? Berarti intinya tuh jika kita ingin berteman atau mencari bestie ya guys ya, kita bukan tidak langsung mendapatkan langsung dapat, kita harus mempunyai tindakan apa yang harus kita lakukan. Istilahnya tuh PDKT nggak sih? Pendekatan dulu. Ya benar. Selanjutnya kita akan bahas apa, Cak? Etika dalam berbicara guys, dalam berbicara kita sehari-hari harus dijaga. Kalau menurut aku sendiri nih ya, etika dalam berbicara itu berbicaralah dengan baik dan jujur. Sederhana, kita hanya mengucapkan lisan dengan sopan, lembut seperti itu. Melafalkan kata-kata itu dengan jelas, jangan yang berbobot-bobot. Sehingga nanti orang yang mendengarnya itu salah paham. Kita ngomong ini, mereka mendengarnya dengan ini. Jadi di sini kita harus melafalkan kata-kata dengan jelas. Oke, kalau Nimas dan Ahlia setuju nggak? setuju sih. Selain itu juga kan kalau ngomong itu pasti kita udah nyaring apa yang mau kita omong itu supaya ya kayak tadi lah, tidak menyakiti perasaan dengan kata-kata kan. Ya benar. Karena tuh ada istilah mulut harimau. Nah, etika dalam berbicara juga kan penting buat kita, karena kita sehari-hari itu banyak ngobrol kan, banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi di situ juga kita harus menumbuhkan etika dalam berbicara kita. Ya seperti yang Rica bilang tadi, harus sopan. Nah nih etika dalam berbicara kita. Kalau menurut saya, etika dalam berbicara itu kita harus profesional dalam berbicara, jangan memaksa-maksa pembicaraan. Iya benar itu. Mungkin podcast kita akan selesai sampai sini. Sudah 30 menit. Tugas kita
izin selama 30 menit. Sebelumnya kami minta maaf jika selama podcast ini ada salah kata. Untuk Dimas dan Ahlia kami ucapkan terima kasih. Nyoba-nyoba. Kalau menurut aku sendiri nih ya, Apa dia tadi bela lagi dihapus? Yang tadi yang ada bicarakan. Oke, etika tuh apa sih? Oke, kalau dia non muslim kira-kira gimana ya? cara etika berpakaiannya aja. Iya, apakah harus tertutup juga atau bagaimana? Boleh Ahlia? Iya benar, itu salah satunya. Jangan. Aku juga sih. No. Ada acara-acara tidak? Tidak. Oke, cukup jelas ya menurut Sally. Kalau menurut Richa? Lumayan jelas. Bukan lumayan, jelas banget. Kayaknya beda Jo. Astagfirullah masih. Kan Dimas kan ini. Tidak boleh di apa sih kalau saya? Kalau yang suka ini lapannya. A few moments later. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dimas Dinda Arisya. Perkenalkan, nama saya Saliani Karamawati. Perkenalkan nama saya Richa. Perkenalkan nama saya Ahlia Badila. Di sini kami akan menampilkan video podcast yang bertema Pancasila sebagai
SMK. Berikut podcast dari kami, selamat menyaksikan. Guys, bertemu lagi dengan kami host yaitu saya Ahlia Padilla dan teman saya Nimas. Nah, di sini kami kedatangan narasumber yaitu Silakan memperkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan diri. Halo guys, nama saya Sally Anita Rahmawati, saya dari tingkat 1C. Nama saya Rica dari tingkat 1C. Kami dari Prodi D3 Keperawatan Palembang. oh ya, dari Poltekkes juga ya. Iya benar. Apa nih? Etika dalam berteman itu ada banyak jenisnya, atau ada banyak macamnya. Di antaranya yaitu kita memberi salam dan menanyakan kabar kepada teman dalam setiap pertemuan, baik pertemuan langsung atau tidak langsung, seperti pertemuan online bisa dari aplikasi Zoom. Nah, dalam berteman juga kita jangan berlandaskan materi dan popularitas. Sebagian dari kita mau berteman hanya dengan mereka yang punya sosial, dari statusnya, kayak misal statusnya dia tuh anak orang kaya atau konglomerat, dia artis, teman yang keren, populer atau teman yang berduit. Pasti udah banyak kan yang berteman hanya mengandalkan duit teman. Berteman itu haruslah berlandaskan Tidak boleh kan? pertemanan dan berhubungan untuk bersosialisasi dan berbuat kebaikan. Bila itu yang mendasari, maka kita harus berteman dengan siapa saja yang tidak terkecuali, tanpa terkecuali. Terus untuk menjadi teman yang baik dan teman sejati kita membutuhkan waktu dan pemahaman arti seorang teman. Tidak bisa terlalu mudah. Saya mau dong jadi sahabat kamu, nggak bisa kayak gitu kan. Sebenarnya yang diinginkan di sini adalah kualitas dari persahabatan itu tersendiri. Terus kita harus memberikan apa yang teman Anda butuhkan, bukan apa yang Anda ingin berikan. Pelajari atau tanyakan apa yang teman Anda butuhkan, lalu usahakan untuk dibantu seusaha atau dipenuhi sendiri. Terus kualitas pertemanan tidak bisa dinilai hanya dengan materi. Percayakan teman untuk mendengar keluhan pribadi kita. Kalau misalnya ada masalah atau ada yang hal yang ingin diceritakan, percayain teman kita, curhat gitu. Ketawa bersama mereka itu hal yang seru loh. Terus kita Jangan memandang tidak baik. Nah, kita wajib memenuhi undangan teman dan selama undangan itu tidak mengarah ke tempat yang banyak terdapat maksiat dan fitnah. Kalau misalnya dia ngundang kita buat ngaji, kita datang gitu. Kalau misalnya buat Kalau di traktir makan kira-kira? boleh. Banget itu kan. Kecuali yang mengacu ke hal-hal yang negatif ya. Terus kita juga jika teman kita minta nasihat, maka kita wajib kasih nasihat kan. Terus menanyakan kabar, menghubungi dan menjenguk jika ada seorang teman kita yang sedang sakit. Ya masa teman sendiri gak dijenguk kan kalau sakit. Yang paling penting sih jangan menyakiti perasaan seseorang dengan kata-kata. Lidah seperti sebilah melati, oleh sebab itu jangan biarkan kata-kata yang menyakitkan hati keluar dari mulut Anda saat berselisih paham dengan teman. Jadi guys, intinya tuh kalau teman kita memberi kata-kata yang tidak enak didengar, kita terima saja, jangan dibalas gitu. Itu kan Lebih baik seperti itu ya, benar. Daripada kita memperpanjang masalah kan. Yang ada kan kalau misalnya kita bermasalah makin lama makin putus tali silaturahmi kita kan. Kalau ditanggapin makin tidak baik gitu. Nah, terus kalau di pertemanan itu kita juga harus jadi pendengar yang baik. Kalau teman kita curhat, nah kita harus jadi pendengar yang baik. Atau kayak misal dia cerita tentang tentang keluarganya, dan cerita itu tidak harus diceritakan kepada seseorang. Ya benar. Jadi itu Jadi
kasih nasihat ilmiah tentang kebaikan dia. Jangan juga diceritain pada teman yang lain, kan kasihan. Iya. Dia udah percaya sama kita malah Menghancurkan. menghancurkan. Sakit sekali. Terus kalau misalnya dia mengajak kita kemana ya, kalau kita menerima ajakan itu sama aja kayak kita berjanji kan, janji untuk datang. Nah itu harus ditepati, jangan sampai buat teman kita kecewa. Oke, ini Mas, Sally boleh nanya. Kalau misalnya kita sudah tidak betah dengan pertemanan kita, bagaimana cara kita menjauh tanpa menyinggung orang itu? Apa kita, atau mungkin jika ini nih, ada dua sahabat misalnya, menyukai satu cowok yang sama. Nah, Bicarain sama aja. terus gimana ya kalau mereka sama-sama suka satu cowok itu? Contohnya aku sama Sally nih. Punya teman lelaki, kita sama-sama menyukai karena kita sahabat. Menurut saya ya di antara kita tuh pasti kan kalau emang suka ya suka kan, tapi kita tidak tahu cowoknya itu sukanya yang mana kan. Jadi menurut aku mending di antaranya ngalah aja daripada menghancurkan pertemanan. Lebih baik nggak kenal laki-laki daripada harus kenal harus menghancurkan persahabatan. Setuju juga sih. Jadi, itu ya guys kalau teman-teman. Oke, gimana Aca? Selanjutnya kita mau ngapain nih? Mungkin podcast kita akan selesai sampai sini ya guys. Sudah 30 menit. Tugas kita tidak terasa, kita duduk di sini selama 30 menit. Sebelumnya kami minta maaf jika selama podcast ini ada salah kata. Untuk Dimas dan Ahlia kami ucapkan terima kasih. Terima kasih telah ada di podcast Richa dan Sally tadi. Selanjutnya sesi penutup kami akhiri. Sudah ya tadi? Sudah mati lah. Sudah. Sampai desanya cukup. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang etika. Etika itu banyak macamnya. Salah satunya etika dalam bermedia sosial. Bisa dijelaskan Sally atau Richard dalam bermedia sosial itu kita Sally dulu kali ya guys ya. Oke, kalau gitu aku bakal jelasin etika dalam bermedia sosial. Yang pertama itu penggunaan komunikasi yang baik. Penggunaan komunikasi yang baik sangat diwajibkan kalau kita jadi pengguna media sosial. Media sosial itu nggak cuma tentang memberikan informasi aja, karena juga bisa komunikasi. Ya, penikmat media sosial tuh juga hendak memberikan tanggapan juga bisa kan dari media sosial itu. Yang kedua, tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi atau sara. Beragam informasi yang diunggah di media sosial sebaiknya menghindari penyebaran yang mengandung aksi kekerasan, pornografi ataupun sara, suku, agama, dan ras. Kadang-kadang tuh maksud hati kita kan ingin menyebarkan informasi di real life atau peristiwa di tempat kejadian, tapi malah orang salah tanggapan. Dan yang ketiga itu berita yang diinformasikan itu benar, jadi tidak hoax, karena bisa melanggar dapat pelanggaran juga kalau kita menyebar Bisa hoax. jadi juga yang berita itu salah atau nanti kita ada Iya, juga menghargai karya orang lain. Jadi kita tidak boleh menghina karya orang lain di media sosial, apalagi di kehidupan nyata ya guys. jangan makan cerita hoax. Terus yang terakhir, memberikan informasi pribadi sewajarnya. Jadi kita jangan terlalu berlebihan, jangan juga ngasih informasi setengah-setengah guys. Kalau menurut Sally itu. Kalau menurut aku sendiri nih ya, etika komunikasi yang baik dalam media sosial sama aja ya. Di media sosial juga kita harus menggunakan kata-kata yang baik, tidak kasar, jangan provokatif, Ikan tidak juga dijaga kan. tidak menyebarkan pornografi ataupun sara. Jangan memposting artikel atau status yang bohong, yang hoax gitu. Jadi kita posting dengan benar adanya seperti itu. Tidak menyebar. Kalau menurut aku sendiri nih ya, etika dalam bermedia sosial.
Jangan menggunakan kata-kata yang kasar, provokatif, porno ataupun sara. Jangan memposting artikel atau status yang bohong atau tidak benar adanya. Jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta serta memberikan komentar yang relevan. Jadi di sini kita dalam bermedia sosial itu jangan mengcopy atau jangan mengambil karya orang lain gitu. Kalau misalnya juga kita mau nge-repost atau nge-post itu juga kita harus terterain penciptanya, biar jadi nggak harus kita copy paste semua dari awal sampai habis. Ada lagi menurut aku dalam bermedia sosial itu penggunaan bahasa yang baik. Walaupun bermedia sosial berarti kritikan kita itu harus jelas, baik, ulang-ulang. Adapun lagi etika dalam menggunakan media sosial, kalau menurut aku itu penggunaan bahasa yang baik. Pertama, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Di media sosial itu juga termasuk ada aksi kekerasan seperti itu. Ketiga, cross check kebenaran berita, harus dicek benar atau tidak ya. Keempat, menghargai hasil karya orang lain. Kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Jadi di media sosial itu kita boleh menggunakan media sosial, tapi lihat untuk masa depan kita nanti. Kalau kita komentar di postingan media sosial itu juga nggak boleh tuh. Itu akan berdampak pada masa depan kita. Kalau kita komentar di postingan orang yang tidak baik, nah itu bakal berdampak pada masa depan kita juga. Jadi harus dijaga. Jadi bakal terjadinya keributan pastinya kan. Ada jejak digital ya istilahnya sekarang itu. Terus juga tadi aku dengar kata-kata Sarah. Apa sih Sarah itu? Tadi aku udah dengar kata-kata Sarah tadi. Oh ya, Sarah. Apa sih Sarah itu? Bisa dijelasin? Sarah itu merupakan akronim atau singkatan dari 4 kata, yaitu suku, agama, dan ras, dan antar golongan. Keempat kata tersebut menjadi bagian tak terpisahkan yang selalu hadir dalam berbagai aspek kehidupan sosial kita dan budaya masyarakat. Yes. Oke, kalau Rica pengertiannya aku bakal kasih 3 kategori tindakannya yang mengandung sara. Yang pertama itu kategori individual, yang berarti tindak kasar yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat menyerang, melecehkan, menghina, dan mengintimidasi diri maupun golongan. Yang kedua kategori institusional, yang merupakan dilakukan oleh sebuah institusi secara sengaja dan tidak sengaja membuat peraturan diskriminatif terhadap sebuah golongan. Yang ketiga, kategori kultural, yang meliputi penyebaran ide-ide diskriminatif serta mitos yang berhubungan dengan suatu golongan masyarakat. Oke. Sejauh ini
sudah jelas ya. tentang media sosial. Ya. Jadi bagaimana cara mencegah dampak-dampak dari Sarah. sarah? Adapun cara pencegahan konflik SARA nih guys, perilaku diskriminatif SARA merupakan tindakan yang sangat perlu untuk dicegah dan diatasi secara bersama-sama. Dikutip dari buku modul belajar Al-Kasirul, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik SARA adalah sebagai berikut. 1. Tindakan preventif. Tindakan preventif atau pencegahan dilakukan sebelum munculnya konflik. Jadi cegahlah tindakan itu sebelum munculnya konflik yang besar. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama yang terdapat di Indonesia. Selain itu bisa juga dilakukan dengan memupuk sikap toleransi kita, baik agama maupun dan lainnya. Kerjasama, gotong royong, saling menghargai dan menghormati antar sesama suku, agama, dan bangsa. Dan kedua, tindakan represif. Langkah kedua adalah dengan melakukan tindakan represif. Upaya ini dilakukan untuk menghentikan konflik yang telah terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan pembubaran paksa terhadap kelompok atau institusi yang melakukan tindakan diskriminatif, penangkapan pelaku yang melakukan tindakan tersebut, dan sebagainya. Upaya ini bertujuannya untuk menghentikan penyebaran ide-ide negatif dan diskriminatif tentang SARA sehingga tidak berlanjut ke konflik yang lebih besar. Tindakan yang ketiga yaitu langkah yang adalah dengan melakukan tindakan kuratif. Kuratif ini dilakukan sebagai upaya untuk menangani akibat dari konflik SARA tersebut. Tindakan menanggulangi ini dapat berupa pendampingan bagi korban kekerasan atau diskriminasi seperti itu. Kemudian ya guys ya, melakukan kerjasama perdamaian dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik yang sama terulang kembali. Itulah definisi dari SARA serta beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik SARA yang dapat menimbulkan perpecahan. Jangan sampai SARA menimbulkan konflik di antara lingkungan kamu ya. Oke, jadi itulah cara pencegahan konflik SARA tersebut. Yang pertama tadi tindakan preventif, yang kedua tadi tindakan represif, yang ketiga tadi tindakan kuratif. Oke, sampai sini udah makin jauh ya pengetahuan kita. Terus kita akan balik lagi sama pada topik utama yaitu tentang etika. Oke, kalau menurut aku tadi kan etika itu banyak macam-macamnya. Yang pertama tadi ada bermedia sosial kan, etika media sosial. Sekarang kita mau tanya etika apa lagi nih? Nih kita tanya etika dalam perkenalan. Gimana nih etika kita dalam perkenalan? Sally dulu nih Bisa ya. dijelasin nih? Nih tadi dulu. Kalau menurut Sally, yang pertama itu kita harus ucapkan salam. Ya tuh. Terus yang kedua juga harus bersikap ramah, karena kalau kita marah-marah mana ada orang ngomong. Ketiga itu yang paling penting menyebutkan nama lengkap. Baru setelahnya nama panggilan kalian kalau sudah semakin dekat. Yang keempat, jangan sekali-sekali kasih identitas yang palsu ya guys. Seperti nama, alamat, atau jabatan palsu itu tidak boleh. Terus selanjutnya itu kalau ada kasih kartu nama. Kalau tidak ada juga bisa langsung kenal saja. Yang keenam, tidak menanyakan hal yang bersifat pribadi ya, apalagi kalau baru kenal ya guys. Nanti SKSD itu apa sih ya SKSD? Yang ketujuh, tidak berkenalan dengan gaya lebay. Jangan keluar. Itu orang guys. Yang kedelapan, tidak berbicara tinggi, angkuh atau sombong. Berbicara tinggi itu gimana tuh maksudnya tuh? Misalnya nih kita mau kenalan, tiba-tiba aja langsung nyenggol, woi siapa nama kamu? Basa-basi sekedarnya, jangan pamer, apalagi pamer harta orang tua. Baru kenal sudah pamer, boleh guys. Terus bersikap rendah hati, saling memuji satu sama lain, tapi jangan berlebihan. Tidak bersikap salah tingkah. Jika berkenalan dengan lawan jenis, tidak bersikap menggoda ya guys. Tidak sopan. Harus bersikap
respect terhadap kawan baru Anda. Terus jangan bersikap acuh tak acuh, cemberut atau sedih dalam hati, menjaga silaturahmi, dan juga akhiri pertemuan, ungkapkan kalau perkenalan yang kalian lakukan itu sangat berarti. Sangat berkesan Ya. kan. Apa ada penambahan? Ada ya. Nah, kalau menurut aku sendiri cara berkenalan itu pertama relax aja, kita santai, jangan tegang banget. Sambil Menghadap bercanda. melamar pekerjaan kalau terjadi. Relax saja. Yang kedua itu stop berburuk sangka. Kalau kita baru kenal kan misalnya, "Ih, kayaknya dia nih Gak enak deh. nggak enak orangnya, kayaknya dia nih mahal, kayaknya dia nih orang miskin ya." Jangan berpikir buruk, jangan berburuk sangka ya. Yang ketiga, siapkan bahan obrolan. Jadi itu kalau kita mau pembicaraan bersama teman baru dari asik, jadi kita cari pembicaraan seru seperti itu. Jangan sediaman dong. Benar. Kalau kebanyakan anak-anak itu kan kalau berkenalan itu kan sebatas berkenalan udah tuh canggung. Diam Main sampai HP. ya sampai siapa yang keluarin kata-kata. Nah, kalau yang keempat itu tawarkan snack dan minuman. Nah, seperti Kalau nggak ada kalau nggak ada ya ajak ke kantin gitu. Kalau Jajan. ya itu makin akrab gitu hubungan pertemanannya. Yang kelima itu yang kata Dimas tadi ya, stop bermain HP jika kenalan atau mempunyai teman baru tadi. Yang keenam, bercanda dengan natural. Ya, bercanda biasa, jangan tegang, jangan main HP tadi kan. Yang ketujuh, jangan menghakimi. Masa kalau kita baru kenal udah menghakimi? Berbicara kalau dia bisa kita ngajak dia kenalan, cuman dia reaksinya tidak baik. Usahakan jangan main serius seperti itu, ajak dia bercanda lagi kayak gitu ya. Yang ke-8, toleransi dan ramah senyum. Nah, di sini contohnya teman kita non muslim seperti itu, kita harus toleransi seperti itu. Kalau dia kalau dia maaf nih, kalau dia hitam seperti itu, kita harus menjaga lisan kita seperti itu. Masa dikatain nggak boleh? Nggak boleh, itu toleransi dan ramah senyum seperti itu dalam pembicaraan tersebut, dalam perkenalan tersebut. Itu sih kalau menurut aku sendiri. Jadi intinya kalau buat berteman itu kita harus buat teman kita tuh merasa nyaman. Itu pada intinya. Terus ada lagi kan, etika itu terdapat dalam di dalam rumah kita sendiri. Dan kita bangun aja kita harus udah menerapkan etika, yaitu etika terhadap orang tua. Nah, gimana sih etika terhadap orang tua? Sebenarnya etika terhadap orang tua ini harusnya kita bicarakan di awal kan, karena itu dari lingkungan kita sendiri kan. Yaudah, kita gimana? Menurut Sally sama Rica gimana etika kepada orang tua? Kalau menurut aku sendiri, sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena itu ajaran dari dalam rumah kita sendiri ya. Karena dengan menunjukkan sikap santun, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya. Kalau kita santun, ramah, sopan, orang-orang di sekitar kita itu menyambutnya tuh dengan senang juga kayak gitu. Terima kasih. Makhluk sosial dimanapun tempat ia berada dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi hal yang kita lakukan itu dapat berdampak, hal yang kita lakukan kalau baik dapat berdampak dengan orang lain juga. Seperti kalau kita baik, mereka juga akan bereaksi baik. Kalau kita tidak baik, mereka juga akan sebaliknya seperti itu. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dan sangat baik diterapkan dalam dalam pergaulan kita dengan orang tua. Jadi di dalam rumah itu akan menimbulkan sifat kita untuk di luar rumah juga. Yang pertama itu patuh pada orang tua. Sikap taat pada kedua orang tua harus didahulukan daripada ketaatan terhadap siapapun. Jadi sikap dan hal yang kita lakukan itu, yang pertama itu harus ditunjukkan kepada orang tua seperti itu. Harus
didahulukan daripada ketaatan terhadap siapapun. Selama keduanya tidak memerintahkan anaknya untuk berbuat maksiat pada Allah dan Rasulnya, adapun seseorang istri maka ia wajib mengutamakan ketaatan pada suami atas orang tuanya. Jadi tuh di sini tuh bukan jadi di sini juga berbuat baik pada orang tua, baik melalui perkataan atau perbuatan. Jadi itu salah satunya untuk berbakti kepada kedua orang tua itu lisan kita harus baik seperti itu. Yang ketiga, tunduk di hadapan orang tua dengan merendah diri dan tawadu. Jadi di sini kita kalau berbicara itu jangan meninggi seperti itu, jangan memotong-motong. Keempat, tidak bersikap kasar pada orang tua dengan membiasakan diri bertutur kata yang halus dan berkata yang lembut, tidak bersuara keras apalagi membentak mereka. Yang kelima, memberikan perhatian penuh pada orang tua dengan menghadap muka pada orang tua saat kedua orang tua itu berbicara. Jadi kalau misalkan orang tua aku nih, kalian nasihati aku tapi aku malah main HP atau atau yang lainnya seperti itu nggak boleh dicontoh, guys. Yang keenam, senang dan berlapang dada saat diperintah orang tua. Jadi kalau orang tua kita nyuruh atau Misal minta beliin telur di benar. harus ya itu jadi orang tuh harus kayak menerima kan, Iya, menerima kita beliin, harus nurut, jangan kayak ih mama ini dan Itu aja sih kalau menurut aku. kalau menurut saya Kurang lebih sama seperti Ica, kita harus tunduk di hadapan orang tua ya, dengan rendah diri, tidak bersikap kasar, berbuat baik yang pastinya. So far sama guys. Itu aja. Oke. Jadi aku kebanyakan lihat di TikTok kan ada bukan di TikTok. Menurut aku jadi aku udah berapa kali lihat video ada seorang anak yang kasar terhadap orang tuanya. Itu gimana pendapat kalian? Kalau pendapat aku sendiri, mungkin perilaku kasarnya itu berasal dari rumahnya sendiri, seperti faktor lingkungan. Bisa jadi juga kan kalau misalnya orang tuanya terlalu keras sama anaknya tuh bisa jadi sifat itu turun ke anak. Iya benar. Jadi kita harus gimana itu menasehatinya kayak gimana? Menurut saya sih nasihati baik-baik saja. Karena juga itu tergantung di diri dia ingin berubah atau tidak. Kita tidak bisa memaksa. Jadi kalau kita menasehatinya itu percuma saja kalau itu bukan dari hatinya. Jika mungkin tidak bisa. Oke, sekarang sudah selesai nih acara kita hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita. Terima kasih juga atas ilmu. Jadi yang buat kita semakin tahu gimana caranya beretika Pada orang tua. termasuk itu, terus beretika di media sosial, pada baiknya, baik dan buruknya. Penutupan yang tadi? Kan udah banyak tadi yang kita jelasin tentang etika, macam-macam etika. Nah, ini mungkin menurut Sally dan Richa, apa itu etika dalam berorganisasi? Menurut saya etika dalam berorganisasi itu yang pertama melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan, terus menjaga informasi yang bersifat rahasia yang tidak dipercaya, dan juga melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, menjalin kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, mengembangkan pemikiran secara kreatif, inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, juga yang terakhir berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Oke, selain etika dalam berorganisasi juga terdapat etika dalam bermasyarakat. Nah, apakah Richa bisa menjelaskan apa itu etika dalam bermasyarakat? Masih saja ada nih guys.
Oke, menurut saya etika dalam bermasyarakat yaitu yang pertama mewujudkan pola hidup sederhana, kedua memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Yang ketiga memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif. Yang keempat tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat dan yang kelima berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Itu saja menurut saya etika dalam bermasyarakat. Cukup jelas etika dalam berorganisasi yang dijelaskan oleh Richa. Selanjutnya, seingat saya masih ada selain etika dalam berorganisasi dan bermasyarakat, ada pula etika terhadap diri sendiri. Apa saja itu? Menjawab, kalau untuk diri sendiri itu mungkin kita harus jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. Maksud terbuka itu apa? Terbuka tuh maksudnya kita tidak menutup-nutup sesuatu yang mungkin nantinya bakal berakibat fatal. Terus bertindak dengan penuh sungguhan, karena jika tidak bersungguh-sungguh hasilnya tidak akan memuaskan menurut saya. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Keempat, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Kelima, memiliki daya juang yang tinggi. Enam, memelihara kesehatan jasmani dan rohani karena kesehatan kita sangat penting. Apalagi apalagi mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki tugas yang banyak, mungkin harus menjaga kesehatan mereka. Yang tidak berkuliah juga, yang bekerja mungkin juga harus menjaga pola makan dan kesehatan. Lalu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dan yang terakhir, berpenampilan sederhana, rapi dan sopan. Tidak perlu bergaya yang berlebih-lebihan karena saya rasa sih tidak terlalu perlu ya, apalagi untuk adu-adu outfit. Iya benar. Hiduplah sederhana asal bahagia. Udah. Baiklah, sekian video podcast